stay awake for too long. Don't go to bed. I'll make a cup of coffee for your head. I'll get you up and going out of bed. Don't stay awake for too long. Don't go to bed. I'll make a cup of coffee for your head. I'll get you up and going out of bed. Halo teman-teman semua, apa kabar hari ini? Ketemu kembali di Nunggu Buka. Semoga puasamu hari ini lancar dan diberi berkah. Nah, menurut saya merawat orang sakit itu seperti bercermin. Seperti kita di depan cermin gitu loh. Segala sesuatu, misalnya seperti ekspektasi terhadap orang yang kita rawat tuh terkadang bisa kembali ke diri kita gitu loh. Mungkin di antara kamu ada yang sedang merawat orang yang sakit gitu loh, dan kamu masih harus melakukan pekerjaan lain, pekerjaan untuk dirimu sendiri, tapi kamu juga harus merawat karena tidak ada lagi orang lain yang merawat gitu loh. Ya, orang sakit kan orang yang tidak berdaya ya, sehingga dia perlu bantuan orang lain gitu loh. Dan terkadang banyak orang yang menyerah ketika merawat orang yang sakit karena apa yang dia lakukan atau harapan yang dia inginkan terhadap si orang sakit tadi itu tidak terpenuhi gitu loh, sehingga mungkin akhirnya ditelantarkan atau diserahkan ke orang lain atau ke pihak lain gitu loh. Ya seperti bercermin gitu loh, apa yang kita inginkan seringkali kan tidak bisa terjadi gitu loh, yang akhirnya kita kembali ke diri kita gitu. Nah, karena ini konteksnya kita beragama gitu loh. Mungkin ada orang yang berharap juga ketika merawat orang sakit itu biar dapat pahala, biar nanti dibalas ketika kita setelah meninggal gitu, dapat tempat terbaik di sana gitu. Tapi lupakan itu dulu karena itu sesuatu yang udah, ya mungkin sesuatu yang udah pasti gitu loh. Kalau kita melakukan kebaikan dapat pahala, kalau kita menolong orang dapat pahala, ya itu kan udah pasti. Kita abaikan dulu. Misalnya begini, orang yang sakit itu kadang dia tidak ingin direpotkan gitu loh. Misalnya dia lumpuh, tidak bisa berjalan gitu. Kita yang merawat terkadang ingin tempat yang baik, tetapi ketika yang ditolong tidak mau merepotkan atau ada alasan lain lah, sehingga kadang terjadi hal yang sulit gitu loh. Misalnya mau dipindah dia nggak mau ditolong ketika mau makan atau ke kamar mandi dia susah gitu loh, sehingga ya kita jadi kesal sebagai merawat. Nah, itu yang saya, itu contoh kecil yang saya bilang bahwa ya kita seperti bercermin ketika merawat orang sakit gitu loh. Harapan kita kepada orang sakit, apa yang kita tolong biar lebih mudah, ternyata enggak, ternyata malah jauh lebih sulit gitu. Karena kita punya harapan yang lebih kepada orang yang kita tolong itu gitu loh. Walaupun tujuannya sama-sama baik, tetapi ya kita seringkali menghadapi realita yang dihadapkan dengan
keadaan-keadaan seperti itu yang apa yang kita inginkan biar mudah, ternyata yang ditolong tidak mau, atau ada kondisi yang kita nggak mengerti kenapa dia nggak mau, tidak bisa dikomunikasikan dengan baik dengan kita. Ya akhirnya menjadi sebuah kekesalan di diri kita, mungkin sebuah kemarahan. Nah itulah yang saya bilang itu seperti kita bercermin gitu loh. Jadi mungkin ada baiknya kita rehat sejenak, kita refleksikan, kita siapkan segala sesuatunya, antisipasi kalau dia begini bagaimana langkahnya, kalau dia begitu bagaimana langkahnya, kita catat. Karena seringkali juga orang sakit itu ada polanya, pola saat-saat dia, kalau menurut saya ya, pola saat-saat dia begini, nanti langkah kita bagaimana gitu. Tapi ya itu tidak bisa menjadi sesuatu hal yang pasti juga, karena sekali lagi walaupun kita juga sudah persiapkan dengan baik, dengan matang, tetapi kita selalu ada menghadapi realita di mana itu semua tidak lancar gitu loh. Dan itulah yang akan kembali ke diri kita, di mana kesabaran, keteladanan, ketekunan yang akan membuat kita tersenyum ketika bercermin gitu. Tapi ketika ekspektasi kita tinggi, kita berharap semuanya lancar, ya itu akan kembali ke diri kita juga dalam bentuk kekesalan, kemarahan, yang itu sangat menguras energi gitu. Itu saja. Kalau kamu punya pengalaman tentang merawat orang sakit, silahkan tulis di komentar. Saya akan belajar banyak dari teman-teman semua. Kalau ada kesalahan saya mohon maaf. Dan kalau kamu suka video ini, berikan saweran dengan klik link di deskripsi. Dan selamat berbuka puasa.